Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. We are from Group 6. There are me, Taufik Rudianto Kartiko, Dionisia Indramiati Staiman, Yunita Putri Susiawan. We are really excited to have this opportunity to discuss about our material today. And we hope in this presentation you could get a lot of information about cross-cultural and incitement for opening the new idea and new information for you. So let's start it. Untuk pokok pembahasan pada hari ini adalah American leadership, walking in public, daily manner, table manner, American bedroom, telephone manner, work value, time and space patterns. Materi pertama tentang American leadership. Kepemimpinan Amerika sering digambarkan lebih egaliter, partisipatif, dan demokratis. Pemimpin Amerika cenderung mendorong komunikasi terbuka, keterlibatan karyawan di berbagai tingkatan, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Mereka juga dikenal dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang dinamis. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai inti budaya Amerika yang menekankan pada kebebasan individu, kesetaraan hak, dan penghargaan terhadap inisiatif pribadi. Dalam praktiknya, pemimpin di Amerika biasanya memberikan ruang bagi bawahannya untuk menyampaikan ide, mengajukan kritik, serta terlibat langsung dalam proses perumusan strategi organisasi. Gaya kepemimpinan ini juga memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang inovatif, di mana karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan tim maupun organisasi secara keseluruhan. Berakar pada nilai seperti individualisme, kemandirian, dan kesetaraan, para pemimpin Amerika cenderung mendorong komunikasi terbuka dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari karyawan di semua tingkatan. Berikut adalah beberapa karakteristik lebih detailnya. Egaliter dan partisipatif. Pemimpin Amerika cenderung mengadopsi pendekatan egaliter, yaitu memandang bahwa setiap individu dan organisasi memiliki nilai, potensi, dan kontribusi yang sama pentingnya. Terlepas dari jabatan atau latar belakang, mereka tidak menempatkan diri sebagai otoritas tertinggi yang tak terbantahkan, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung pertumbuhan tim. Oleh karena itu, hubungan antara atasan dan bawahan lebih bersifat horizontal daripada vertikal. Selain itu, gaya kepemimpinan ini juga sangat partisipatif. Pemimpin mendorong semua anggota tim untuk terlibat aktif dalam diskusi, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat dari karyawan di semua tingkatan dihargai dan dipertimbangkan secara serius. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat motivasi dan keterikatan karyawan terhadap tujuan organisasi. Dengan mengedepankan prinsip egaliter dan partisipatif, pemimpin Amerika menciptakan budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan mendorong inovasi. Berikutnya, komunikasi terbuka. Mereka sangat menghargai komunikasi yang dilakukan secara jelas, jujur, dan transparan, tanpa menyembunyikan informasi penting. Hal ini mencakup komunikasi vertikal, antara atasan dan bawahan, maupun horizontal, antara rekan kerja di tingkat yang sama. Dalam praktiknya, komunikasi terbuka berarti setiap individu merasa aman dan didorong untuk menyampaikan pendapat, ide, kritik, maupun masukan tanpa takut akan penolakan maupun hukuman. Selain itu, pimpinan diharapkan mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menjelaskan keputusan atau kebijakan dengan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Budaya ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, saling percaya, dan mendukung pertumbuhan bersama. Tema berikutnya adalah kerja tim. Pemimpin Amerika menekankan pentingnya kerja tim, kolaborasi, dan saling mendukung sebagai kunci untuk mencapai tujuan bersama.
Mereka percaya bahwa hasil terbaik dapat dicapai jika setiap anggota tim berkontribusi sesuai keahlian masing-masing dan bekerja dalam suasana yang saling menghargai. Dalam budaya kerja mereka, pemimpin tidak bertindak secara otoriter, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong komunikasi terbuka, pembagian tugas yang adil, serta pengambilan keputusan bersama. Kerja tim tidak hanya berarti bekerja bersama, tetapi juga saling membantu ketika ada anggota yang kesulitan. Berbagai ide secara aktif dan merayakan keberhasilan sebagai pencapaian kolektif bukan individu. Berikutnya adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Pemimpin Amerika dikenal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi teknologi, tren global, maupun tantangan yang tidak terduga. Mereka terbuka terhadap ide baru dan bersedia mengubah pendekatan, strategi, maupun kebijakan bila diperlukan tanpa terlalu terikat pada cara lama. Fleksibilitas berarti mereka tidak kaku dalam menjalankan aturan, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim, organisasi, dan konteks sosial yang untuk berubah. Sementara itu, adaptasi mencerminkan kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi ketidakpastian, baik dalam situasi darurat, konflik, maupun transformasi besar. Dalam praktik kepemimpinan, mereka mendorong budaya kerja yang agile, di mana setiap individu diberi ruang untuk bereksperimen, mencoba pendekatan baru, dan belajar dari kegagalan. Hal ini menjadikan mereka tangguh di tengah krisis dan tetap produktif dalam situasi yang serba dinamis. Selanjutnya kita memasuki tema visioner. Pemimpin Amerika seringkali memiliki visi yang jelas, ambisius, dan terarah mengenai masa depan yang ingin mereka capai, baik untuk organisasi, komunitas, maupun negara. Mereka tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, namun juga memiliki pandangan strategis jangka panjang yang mempertimbangkan tren global, inovasi teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi. Ciri khas pemimpin visioner adalah kemampuannya mengomunikasikan visi tersebut dengan cara yang inspiratif dan motivasional, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa terlibat dan condong untuk ikut mewujudkannya. Mereka tidak hanya memberi perintah, tetapi juga membangun harapan, menyalakan semangat, dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap tujuan bersama. Pemimpin visioner juga bersifat proaktif, terbuka terhadap perubahan, dan mampu mengambil langkah-langkah berani yang mungkin belum populer demi kemajuan jangka panjang. Selanjutnya adalah berorientasi pada hasil. Pemimpin Amerika dikenal memiliki fokus yang kuat pada pencapaian hasil yang konkret, terukur, dan berdampak nyata. Mereka menetapkan tujuan yang jelas, menyusun rencana strategis, dan mengarahkan timnya untuk bekerja secara efisien agar target mencapai tepat waktu. Orientasi pada hasil tidak hanya soal mencapai angka, tetapi juga mencakup evaluasi kinerja secara terus-menerus, penggunaan data untuk mengambil keputusan, dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Pemimpin dengan gaya ini mendorong budaya kerja yang produktif, tangguh, dan kompetitif sambil tetap menghargai kerja keras dan proses. Mereka juga cenderung memberikan penghargaan atau insentif berdasarkan pencapaian serta mengembangkan sistem kerja yang mendorong akuntabilitas di mana setiap individu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Individualisme. Nilai individualisme juga mempengaruhi gaya kepemimpinan. Dengan setiap individu diharapkan untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaan dan kontribusinya. Perlu diingat bahwa karakteristik ini bersifat umum dan tidak semua pemimpin Amerika memiliki karakteristik yang sama. Beberapa pemimpin mungkin lebih memiliki gaya kepemimpinan yang lebih otoriter atau langsung, tergantung pada konteks dan situasi. Namun secara umum, kepemimpinan di Amerika Serikat dipandang sebagai gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Lalu kemudian walking in public. Definisi. Walking in public means how you behave while walking in shared public space such as sidewalks, parks, malls, or station. It is about showing respect and being considerate to others around you. Orang Amerika umumnya berjalan di tempat umum dengan memperhatikan keamanan dan mengikuti aturan lalu lintas. Mereka sering menggunakan trotoar, bahu jalan, dan tempat penyeberangan yang telah disediakan. Norma sosial juga mempengaruhi jarak sosial dan interaksi saat berjalan. Berikut poin-poin penting mengenai berjalan di tempat umum di Amerika. Yang pertama, keamanan. Lalu yang kedua, norma sosial.
ketiga perilaku, keempat kesadaran, kelima aktivitas fisik. Kita masuk ke poin pertama, yaitu keamanan. Berjalan di trotoar atau bahu jalan jika tersedia. Lalu, berjalan di sisi kiri jalan saat tidak ada trotoar, menghadap arus lalu lintas. Lalu, menggunakan tempat penyeberangan dan mengikuti rambu lalu lintas. Lalu kemudian perhatikan lalu lintas dan lingkungan sekitar saat menyeberang jalan. Lalu yang kedua, norma sosial. Jarak sosial yang umum untuk percakapan sosial sekitar 18 inci hingga 4 kaki. Lalu interaksi dengan orang lain umumnya dilakukan dengan menjaga jarak aman dengan orang lain dan tidak mengganggu lalu lintas, menunjukkan sopan santun. Lalu berjalan kaki secara individu atau berkelompok dapat mempengaruhi norma sosial yang berlaku. Yang ketiga adalah perilaku. Motivasi intrinsik seperti keinginan untuk menikmati alam atau berolahraga dapat mempengaruhi perilaku pejalan kaki. Lalu motivasi ekstrinsik seperti keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang berperan. Yang keempat, kesadaran. Kesadaran terhadap lingkungan sekitar, termasuk potensi bahaya, penting untuk mencegah kecelakaan. Lalu kesadaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan aturan jalan juga penting. Lalu yang kelima, aktivitas fisik. Berjalan kaki secara teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Lalu aktivitas fisik yang diperoleh dari berjalan kaki membantu mengurangi risiko penyakit kronis. Lalu kemudian kita masuk ke etika dan kebiasaan yang umum diterapkan. Yang pertama, keep to one side. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, orang biasanya berjalan di sisi kanan trotoar. Ini membantu menghindari tabrakan. Lalu yang kedua, no blocking the way. Jangan berjalan terlalu lambat atau berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Jika ingin berhenti, menepilah. Dan dari poin ini sepertinya tidak hanya berlaku di Amerika saja, namun dimanapun itu berada juga poin ini memang sangat berlaku sih. Lalu poin yang ketiga, be aware of surroundings. Jangan menggunakan ponsel sambil berjalan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar. Lalu yang keempat, volume control. Jangan bicara dengan suara keras atau tertawa berlebihan. Lalu poin kelima, respect personal space. Jaga jarak dengan orang lain. Jangan terlalu dekat atau menabrak mereka. Contohnya dalam kehidupan nyata, saat berada di bandara atau di stasiun, orang harus antri, berjalan teratur, dan tidak menyela jalan orang lain. Lalu kita masuk ke poin daily manners. Definisi daily manners are polite and respectful behaviors we should practice in everyday life. These manners help maintain harmony and good relationship in society. Orang Amerika sangat menghargai kesopanan. Sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan magic words atau kata-kata ajaib seperti please, thank you, excuse me, and sorry. Orang Amerika yang sopan akan berterima kasih bahkan untuk hal-hal kecil seperti menerima kembalian dari kasir.
Di Amerika, jika orang masuk dalam sebuah tempat berpintu, mereka akan memegang daun pintu tetap terbuka untuk orang lain masuk atau keluar, yang merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menunjukkan kesopanan. Contoh tata krama sehari-hari, misalkan say please, thank you, sorry, and excuse me, menunjukkan rasa sopan saat meminta sesuatu, atau berterima kasih, meminta maaf jika terjadi kesalahan, dan mengucapkan permisi saat ingin bertanya. Lalu yang kedua, greeting people, mengucapkan good morning, hello, atau how are you, menunjukkan bahwa kamu peduli. Lalu, covering mouth when coughing or sneezing, menjaga kebersihan dan kesehatan orang lain di sekitarmu. Ini adalah bentuk tanda peduli bahwa kita juga peduli atau memperhatikan orang lain di sekitar kita atau orang-orang di sekeliling kita. Lalu poin berikutnya, being punctual, datang tepat waktu, menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu orang lain. Lalu poin berikutnya, helping others, menawarkan bantuan, membuka pintu untuk orang lain, atau menolong lansia di jalan. Lalu contoh tata krama sehari-hari. Yang pertama, lakukan kontak mata. Yang kedua, menunggu dalam antrian. Yang ketiga, hargai ruang pribadi. Lalu yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, hargai keberagaman. Yang keenam, terlibat dalam mendengarkan secara aktif. Lalu yang ketujuh, pemberian tip. Manfaat daily manners ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah, lalu menunjukkan kedewasaan dan sikap profesional, lalu meningkatkan hubungan sosial. Table manners atau tata krama di meja makan. Definisi. Table manners are the proper behaviors expected while eating, especially in social or formal settings. They reflect one's upbringing and respect for others at the table. Table manner Amerika menekankan penggunaan garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan saat memotong makanan. Selain itu, ada beberapa aturan penting lainnya seperti menunggu tuan rumah memulai makan, menggunakan serbet dengan benar, dan menjaga postur duduk yang sopan. Aturan table manner umum atau gaya Amerika dan internasional. Yang pertama, wait until everyone is served before eating. Tindakan sopan untuk menunggu semua orang mendapatkan makanannya sebelum memulai makan. Lalu yang kedua, don't talk with your mouth full. Hindari berbicara saat masih mengunyah makanan. Lalu yang ketiga, use utensil properly. Gunakan sendok garpu dan pisau sesuai fungsinya. Di Amerika biasanya garpu digunakan di tangan kanan. Lalu yang kelima, put napkin on your lap. Serbet diletakkan di pangkuan saat makan, bukan di meja. Lalu berikutnya, say excuse me when leaving the table. Jika harus pergi sebelum selesai makan, ucapkan permisi. Kesalahan umum yang harus dihindari yaitu makan terlalu cepat, karena jika terlalu cepat bisa tersedak hingga menimbulkan resiko kematian. Lalu mengunyah dengan suara. Mengunyah dengan suara, apalagi dengan suara keras atau kencang, dianggap tidak sopan. Lalu kesalahan umum yang harus dihindari juga bermain dengan alat makan. Alat makan yang biasa dipakai orang Amerika adalah benda yang cukup tajam seperti pisau dan garpu, sehingga bisa menimbulkan luka apabila bermain-main dengan alat makan tersebut.
Meletakkan siku di atas meja untuk menghormati ruang dan batas di meja, serta mempertimbangkan postur tubuh saat makan. Lalu yang berikutnya adalah American bathroom. Definisi: an American bathroom typically consists of a toilet, sink, mirror, and shower or bathtub. Bathrooms are considered private space and must be used respectfully. Ciri-ciri umum: yang pertama, toilet dilengkapi dengan flush dan biasanya menggunakan tisu, bukan bidet. Sink and mirror digunakan untuk mencuci tangan, menggosok gigi, atau mencukur. Lalu, shower or bathtub dilengkapi tirai, shower curtain atau pintu kaca untuk menjaga air tidak keluar. Lalu, hand soap and towel selalu tersedia untuk mencuci tangan. Lalu etika menggunakan kamar mandi bathroom adalah yang pertama, always flush after use. Selalu siram toilet setelah digunakan. Lalu yang kedua, don't leave a mess. Bersihkan cipratan air atau tisu yang jatuh. Lalu yang ketiga, knock before entering. Ketuk pintu sebelum masuk untuk memastikan bahwa kamar mandi sedang tidak digunakan atau tidak ada orang. Lalu yang keempat, use toilet paper properly. Jangan membuang benda lain ke dalam toilet, atau misalnya pembalut, tisu basah, atau benda-benda yang merupakan kayak benda keras dan yang lain-lain selain tisu. Aturan ini berlaku di tempat dimanapun kita berada. Di toilet pada umumnya juga, bukan hanya ini aturan berlaku di Amerika, tetapi juga di luar Amerika seperti Indonesia dan di negara manapun. Seperti itu. Lalu, wash your hands. Ini sangat penting untuk kebersihan dan kesehatan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi telepon manner di Amerika. Etika bertelepon adalah serangkaian perilaku sopan dan profesional yang diikuti saat berkomunikasi melalui telepon. Ini mencakup cara mengangkat telepon, memperkenalkan diri, berbicara dengan jelas dan sopan, mendengarkan dengan baik, dan menutup panggilan dengan benar. Etika bertelepon bertujuan untuk menciptakan kesan positif dan memastikan percakapan berlangsung produktif dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Etika bertelepon di Amerika Serikat atau telepon manner menekankan pada komunikasi yang jelas, singkat, dan sopan. Hindari berbicara terlalu keras atau terlalu cepat, dan berikan waktu bagi lawan bicara untuk merespon. Pastikan untuk menjawab panggilan dengan ramah dan memberikan informasi yang jelas saat dibutuhkan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang etika bertelepon di Amerika. Yang pertama, jawab dengan ramah. Saat menjawab telepon, gunakan sapaan yang ramah seperti "Hello, this is," nama Anda, atau "Good morning," atau "Good afternoon," atau "Good evening" dengan nama perusahaan. Yang kedua, jelaskan identitas dengan jelas. Jika Anda menelepon atau menerima panggilan, berikan identitas Anda dan alasan panggilan dengan jelas. Yang ketiga, singkat dan tepat. Hindari percakapan yang terlalu panjang atau bertele-tele. Yang keempat, tutup percakapan dengan sopan. Ucapkan terima kasih atau sapaan pamit sebelum menutup telepon. Yang kelima,
Hindari penggunaan bahasa slang atau dialek daerah. Jaga bahasa yang digunakan tetap formal dan mudah dimengerti. Yang keenam, jaga volume tetap rendah. Hindari berbicara terlalu keras, terutama di tempat umum. Yang ketujuh, jangan terburu-buru. Berikan waktu bagi lawan bicara untuk merespon dan tidak menyela percakapan. Yang kedelapan, hindari berdebat. Jika terjadi perselisihan, tetap tenang dan cari solusi yang saling menguntungkan. Yang kesembilan, dengan mengikuti etika bertelepon ini, Anda akan dapat memberikan kesan yang baik dan membangun hubungan profesional yang lebih kuat. Materi selanjutnya adalah work values di Amerika. Work values atau nilai-nilai kerja sangat penting dalam memahami perilaku dan sikap seseorang dalam konteks pekerjaan, termasuk dalam budaya Amerika. Secara umum, nilai-nilai kerja orang Amerika mencakup individualisme, kerja keras, pencapaian, dan efisiensi dengan penekanan pada kesuksesan dan pengakuan atas prestasi individu. Berikut penjelasan lebih detail tentang work values orang Amerika. Yang pertama ada individualisme. Budaya Amerika sangat mementingkan individualisme, di mana seseorang diharapkan mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya sendiri. Hal ini juga mencakup kebebasan berpendapat dan memilih jalur karir yang diinginkan. Yang kedua, ada kerja keras. Nilai kerja keras sangat dihormati. Orang Amerika seringkali percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, seseorang dapat mencapai tujuan dan impiannya. Yang ketiga, pencapaian dan prestasi. Prestasi dan pencapaian sangat dihargai di Amerika. Seseorang yang berhasil dalam pekerjaannya dan mencapai tujuan yang ditetapkan akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi dan efektivitas sangat penting. Orang Amerika cenderung mencari cara yang paling efektif untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan dengan waktu dan sumber daya yang minimal. Yang kelima, keseimbangan kerja hidup. Meskipun nilai kerja keras kuat, orang Amerika juga mulai mengedepankan keseimbangan kerja hidup. Mereka menyadari pentingnya memiliki waktu luang untuk keluarga, hobi, dan kegiatan pribadi. Yang keenam, otonomi dan kemandirian. Banyak orang Amerika menginginkan otonomi dan kemandirian dalam pekerjaan. Mereka ingin memiliki kendali atas pekerjaan mereka dan mampu membuat keputusan sendiri. Yang ketujuh, kompensasi dan keamanan kerja. Gaji yang baik dan keamanan kerja juga menjadi nilai yang penting. Orang Amerika cenderung menginginkan
pekerjaan yang memberikan kompensasi yang layak dan jaminan masa depan. Perbedaan dengan budaya lain. Work values orang Amerika mungkin berbeda dengan budaya lain. Misalnya, di beberapa budaya, kerja sama tim dan hubungan interpersonal lebih ditekankan daripada individualisme. Selain itu, di beberapa budaya, waktu luang dan istirahat lebih dihargai. Sedangkan di Amerika, kerja keras dan efisiensi cenderung lebih dominan. Implikasi di tempat kerja. Work values ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku di tempat kerja. Pemimpin dan manajer di Amerika harus memahami nilai-nilai ini dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka agar sesuai dengan harapan karyawan. Hal ini dapat mencakup memberikan otonomi kepada karyawan, mendorong kerja keras, memberikan pengakuan atas prestasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Materi time and space pattern di Amerika. Orang Amerika umumnya memiliki pemahaman tentang waktu dan ruang yang linear dan fokus pada efisiensi. Mereka cenderung melihat waktu sebagai sumber daya berharga yang harus dimanfaatkan dengan baik, dan ruang sebagai sesuatu yang perlu dikompresi atau diminimalisir untuk memaksimalkan produktivitas. Yang pertama, itu ada waktu. Waktu linear. Orang Amerika cenderung memandang waktu sebagai sesuatu yang selalu bergerak maju, seperti garis lurus. Mereka menekankan pentingnya perencanaan, kepastian, dan penyeragaman dalam urusan waktu. Fokus pada efisiensi. Waktu di Amerika Serikat seringkali dilihat sebagai sesuatu yang berharga dan harus dimanfaatkan dengan baik. Kedatangan tepat waktu, jadwal yang terstruktur, dan kepatuhan pada tenggat waktu dianggap penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tempat kerja, sekolah, maupun acara sosial. Tingkat produktivitas. Orang Amerika memiliki harapan yang tinggi terhadap produktivitas dan keberhasilan. Waktu yang digunakan untuk bekerja dan meraih tujuan dianggap sebagai ukuran penting dari keberhasilan pribadi. Obsesif dengan waktu. Beberapa orang Amerika mungkin memiliki kecenderungan untuk menganggap waktu sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dikontrol. Hal ini dapat memicu perilaku seperti kecemasan terhadap waktu dan keinginan untuk terus meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ruang. Ruang yang dikompresi. Orang Amerika cenderung melihat ruang sebagai sesuatu yang dapat dikompresi atau diminimalisir. Mereka seringkali berusaha untuk memaksimalkan penggunaan ruang, misalnya dengan membangun bangunan bertingkat atau menggunakan teknologi untuk memperpendek jarak. Mobilitas. Orang Amerika sering bergerak
atau berpindah ke tempat yang berbeda, baik untuk bekerja, sekolah, atau berlibur. Ini mencerminkan kecenderungan untuk melihat ruang sebagai sesuatu yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara fleksibel. Privasi dan ruang pribadi. Meskipun ada kecenderungan untuk melihat ruang sebagai sesuatu yang dapat dikompresi, orang Amerika juga menghargai privasi dan ruang pribadi. Mereka cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di tempat umum, dan mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap ruang pribadi mereka. Ruang yang luas. Di Amerika Serikat, ruang yang luas juga memiliki arti penting. Ruang yang luas dapat mencerminkan kemakmuran, status sosial, dan kemampuan untuk menikmati berbagai kegiatan rekreasi. Yang ketiga, perbandingan dengan budaya lain. Di sini ada perbedaan dengan budaya siklik. Beberapa budaya seperti budaya Mesoamerika kuno memandang waktu sebagai sesuatu yang berulang atau siklik. Perbedaan dengan budaya yang menghargai ruang. Beberapa budaya mungkin menghargai ruang lebih daripada waktu, dan mereka mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda terkait dengan kedatangan tepat waktu atau kepatuhan pada jadwal. Perbedaan dengan budaya kolaboratif. Beberapa budaya mungkin lebih menekankan kolaborasi dan hubungan interpersonal daripada produktivitas individu. Yang keempat, dampak pada kehidupan. Pola hidup. Penggunaan waktu dan ruang yang linear dan fokus pada efisiensi dapat mempengaruhi pola hidup orang Amerika, seperti misalnya pola kerja mereka, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, dan cara mereka menghabiskan waktu luang mereka. Kualitas hidup. Penggunaan waktu dan ruang yang efisien mungkin dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup orang Amerika, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Kesimpulannya, pemahaman tentang penggunaan waktu dan ruang di Amerika Serikat sangat penting untuk memahami budaya dan cara hidup orang Amerika. Pemahaman ini juga dapat membantu kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang Amerika dengan lebih efektif. Demikian untuk semua materi yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.